Presiden SBY tiba di St. Petersburg, Rusia untuk mengikuti KTT G20 dan serangkaian pertemuan bilateral. Presiden datang ke Rusia setelah berkunjung ke Kazakhstan dan Polandia. Presiden SBY tiba di Bandara Internasional Volkovo, St. Petersburg pada pukul 12 waktu setempat atau sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Setelah disambut Dubes RI untuk Rusia, Johari Ormangun beserta istri Presiden langsung menuju hotel tempat menginap untuk melakukan briefing dan juga mendengarkan paparan delegasi untuk mematangkan persiapan pertemuan puncak G20. Antara lain adalah soal pertumbuhan dan stabilitas keuangan, investasi, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja serta perdagangan. Dalam KTT kali ini, Indonesia selalu mengedepankan Sustainable Development and Financial Inclusion yang menjadi isu utama negara-negara berkembang. Pemirsa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memulai kunjungan kenegaraan ke Polandia. Kunjungan ini untuk memperkuat hubungan antar kedua negara. Kehadiran Presiden Indonesia ke Polandia dilakukan usai melakukan kunjungan ke Kazakhstan. Presiden SBY bertemu dengan Presiden Polandia, Bronisław Komorowski. Presiden SBY juga dijadwalkan menandatangani perjanjian bilateral di bidang pertanian, perdagangan, investasi, pertambangan, dan pendidikan. Presiden Polandia mengatakan pengalaman kedua negara dalam demokratisasi bisa dikembangkan. Polandia adalah negara mitra dagang terbesar ketiga bagi Indonesia di Eropa Tengah dan Timur. Dari Polandia, Presiden SBY akan menuju St. Petersburg di Rusia untuk menghadiri KTT G20. Tujuan kunjungan saya beserta delegasi ke Polandia kali ini adalah untuk meningkatkan persahabatan, kerjasama dan kemitraan bilateral Indonesia-Polandia, dan sekaligus di masa depan untuk meningkatkan kerjasama antara ASEAN dengan Uni Eropa, di mana Indonesia dan Polandia memainkan peran yang penting di kawasannya. Pemirsa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rombongan memulai lawatannya ke sejumlah negara dengan berkunjung ke Kazakhstan. Di Kazakhstan, Presiden akan membicarakan sejumlah kerjasama. Presiden Yudhoyono dan rombongan yang sudah tiba sejak pukul malam waktu setempat akan langsung membicarakan beberapa kerjasama dengan Presiden Nursultan Nazarbayev. Sejumlah hal yang akan dibicarakan antara lain bidang perdagangan, investasi, ketahanan pangan dan energi, sosial budaya, serta pendidikan. Kazakhstan adalah negara pertama yang disinggahi Presiden Yudhoyono dan rombongannya. Selain Kazakhstan, Presiden juga akan berkunjung ke Polandia dan menghadiri KTT G20 di Rusia. Seine Exzellenz, der Präsident der Republik Indonesien, Herr Joko Widodo.
well. Part of that is leadership. We become friends and do a lot of deals together. Delegation here, we will start doing a lot of trading within the region. We do very little business relatively. But we are going to do a lot of business. So Ya, ada yang berbeda dengan gaya public speaking antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden sebelumnya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu terungkap setelah Presiden Jokowi menjadi pembicara pertama APEC 2014. Presiden Jokowi tampil percaya diri tanpa membawa teks untuk dibaca di hadapan para pemimpin negara dan peserta APEC lain. Jokowi juga memilih berinteraksi dengan menggunakan pena berinfrared saat berpresentasi. Tahun lalu, APEC 2013 bertempat di Denpasar, Bali. SBY yang kala itu menjabat sebagai Presiden RI di hadapan para pemimpin negara lain membutuhkan teks untuk menyampaikan pidato. Perbedaan gaya komunikasi di hadapan umum antara keduanya tentu didasarkan atas ragam pertimbangan. Namun yang penting, pesan yang disampaikan bisa dimengerti dan mencapai tujuan. Dan gaya komunikasi Presiden selalu menarik perhatian warga negaranya. Gaung Presiden Jokowi tidak hanya sampai di penjuru negeri. Namun gaung Presiden Joko Widodo sampai ke penjuru dunia terbukti dengan banyaknya CEO sedunia yang selfie bersama sang Presiden Indonesia yang ke-7 itu. Presiden Joko Widodo menjadi pemimpin negara yang menjadi pembicara pertama di ajang APEC CEO Summit di gedung CNCC Beijing, Tiongkok, Senin pagi. Dalam kegiatan yang diikuti ratusan CEO dunia ini, Jokowi mengajak para investor untuk berinvestasi di Indonesia di sejumlah bidang. Di antaranya pembangunan 24 pelabuhan dan tol laut yang akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga memamerkan prestasi negosiasi makan siang dengan warga untuk membangun jalan tol Outer Ring Road Ulu Jami. We are waiting for you to come to Indonesia. We are waiting for you to invest in Indonesia. Thank you. Thank you. Good morning. Usai presentasi di APEC CEO Summit yang berlangsung selama 20 menit ini, Jokowi menjadi rebutan para CEO dunia. Bukan untuk membicarakan bisnis, namun para CEO dunia ini berebut foto selfie dengan Presiden Indonesia ke-7 ini. Presiden Jokowi meyakinkan para calon investor bahwa Indonesia merupakan negara yang menjanjikan untuk investasi. Jokowi berjanji akan membenahi sejumlah kendala investasi, salah satunya mempercepat proses perizinan. Nesya Megawati, Berita 1 Beijing. Di KTT APEC 2014, Presiden Jokowi bak menjadi bintang. Fakta itu tampak jelas dari sambutan para pemimpin negara besar dan berpengaruh di APEC hingga pertemuan pribadi juga bilateral dengan para pemimpin negara lain. Meski Indonesia bukan tuan rumah KTT APEC 2014, sorotan para pemimpin dunia tetap tertuju pada Presiden Joko Widodo. Mulai dari pemimpin Tiongkok Xi Jinping hingga Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Dalam sesi foto, sang tuan rumah Xi Jinping bahkan memposisikan Presiden Jokowi langsung di sampingnya dan dalam apitan dua pemimpin negara adidaya lama, yakni Presiden Amerika Serikat dan Rusia. Perhatian dan penghargaan terhadap Presiden Jokowi juga berlanjut saat hendak menuju jamuan makan bersama Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Barack Obama memilih menyapa Presiden Jokowi dengan obrolan santai setelah jamuan makan. Demikian pula saat para pemimpin APEC menggelar pertemuan resmi.
Presiden Jokowi selalu berjalan bersama Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Barack Obama, dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain para pemimpin APEC, Presiden Jokowi juga disambut dengan standing applause oleh para investor yang hadir di forum ini, karena yakin dengan prospek investasi di Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi. We are waiting for you to come to Indonesia. We are waiting for you to invest in Indonesia. Sebagian besar investasi yang ditawarkan Jokowi adalah proyek infrastruktur dan energi. Karena Indonesia sangat membutuhkan kemitraan internasional untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur. Kemitraan itu dijalin agar Indonesia tetap berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa lain dalam tatanan global. Tim Liputan, Berita 1, Tiongkok.